Kita lihat nih cara berenangnya. Tuh. Ternyata cara berenangnya dia mulai kebalik-balik nih. Tuh, contoh ikan yang mulai. Halo sahabat Radian, berjumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Radian. Masih dengan Radian Channel. Di awal-awal kita meluncurkan Radian Channel, kita sempat membahas tentang ikan. Mungkin ada yang masih ingat? Ini yang dia sedang sakit swim bladder disease. Nih. Dan ternyata antusias dari sahabat Radian semua sangat tinggi seputar kesehatan ikan. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan khususnya dalam hal bagaimana mengetahui ikannya sakit. Karena banyak yang terkadang baru menyadari ikannya sakit ketika kondisinya sudah parah. Bahkan ikannya tidak mau makan pun tidak tahu. Jadi di episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mendeteksi dini ikan kita sakit. Yuk. Coba kita lihat di sini ya. Ini masih di area akuarium ikan mas koki. Jadi hal pertama yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi ikan kita sehat atau tidak, yang pertama kita bisa lihat dari produksi kotoran. Jadi kita lihat kotorannya bentuknya seperti apa. Ayo kira-kira ada yang tahu bagaimana bentuknya? Sini kita cari dulu. Mana ya? Ubek. Kita ubek air ya. Kita cari kotoran. Nah, ini ada kotoran nih. Di sini ada kotoran ikan. Ini yang mengambang. Normalnya kotoran yang dihasilkan oleh ikan dia terselubung semacam lapisan mirip seperti sosis. Harusnya isinya penuh seperti yang di atas ini. Tapi bagian belakang dia kopong, tidak ada isinya. Nih ada juga lagi nih. Contoh kotoran bentuknya seperti sosis tapi isinya kosong atau tidak terisi. Artinya di dalam kolam ini, di dalam tangki ini ada ikan yang makannya tidak normal. Sehingga kotoran yang dihasilkan juga tidak banyak. Kita cari tahu, itu tanda yang pertama dari kotoran. Yang kedua, sekarang kita cari ikan-ikan yang aktivitasnya sudah mulai berubah. Berubahnya seperti apa? Mungkin dia lebih sering di dasar atau cara berenangnya abnormal, tidak seperti biasa. Coba kita lihat, kita cari. Dari sebelah sini dulu ya. Kiri. Kira-kira kita lihat. Ada yang tidak aktif berenang, tidak. Di sebelah sini ikannya pada aktif semua. Cara berenang seperti ini, mereka bisa ke atas, ke bawah. Posisi berenangnya seimbang, artinya mereka sehat. Kita geser ke area sini. Kita cari tahu. Kira-kira tadi kotorannya ikan yang mana? Nah, ini ternyata ada satu yang sakit, sahabat Radian. Ini kita lihat nih cara berenangnya. Tuh. Ternyata cara berenangnya dia mulai kebalik-balik nih. Tuh. Ini contoh ikan yang mulai sakit. Dia tidak bisa menjaga keseimbangan. Tuh. Sebentar-bentar dia normal. Badan kebalik lagi. Tuh. Harusnya seperti teman-temannya ini. Nah, ini kelihatannya dia normal lagi. Coba nanti kita amati lagi gerakan cara dia berenang seperti apa. Sambil kita amati ikan-ikan yang lain. Kira-kira ada yang tidak normal atau tidak. Nih, ikan-ikan yang lain dia. Wah, ini dia baru naik lagi nih. Tuh. Setelah naik ke atas posisinya seperti ini lagi. Ini udah positif, ikan satu ini sedang sakit. Yang lain kita amati lagi, apakah ada lagi? Tuh, ternyata tidak ada. Hanya ada satu ikan yang dijumpai berenangnya tidak normal. Sekarang coba kita jaring ya, kita ambil ikannya, kita cek kira-kira ada masalah tidak pada ikannya.
Teneng, saya sudah ngambil jaring. Coba kita angkat ikan yang tadi berenangnya tidak normal. Mana tadi ya ikannya? Ini. Coba kita cek kira-kira ada masalah apa. Jangan-jangan ada luka atau sejenisnya. Nih, kita angkat sini kita lihat. Kita cek dulu. Jadi kalau kita mau cek kondisi ikannya, yang pertama paling mudah kita lakukan adalah ngecek kondisi sirip. Mau sirip dorsal, daerah punggung, belakang, depan, semuanya dicek. Kira-kira ada yang melipat apa enggak? Ada yang robek atau tidak? Atau ada yang luka atau tidak? Terkadang mereka tidak bisa renang karena ada masalah di sirip. Kita cek dulu. Nah, kali ini normal ya bagian depan. Sebentar. Kita cek dengan teliti. Setiap bagian harus benar-benar kita cek. Nanti setelah sirip kita cek pada bagian badannya, kira-kira ada luka apa tidak. Setelah itu pada bagian insang. Ikan secara alamiah dia menghasilkan lendir pada bagian badannya untuk menghalau parasit-parasit, kuman-kuman atau bakteri menyerang dia. Jadi itu mekanisme pertahanan tubuh alami untuk membuat perangkap agar tubuhnya tidak terserang oleh agen penyakit. Namun pada kondisi tertentu, ketika badannya benar-benar tidak fit, agen penyakitnya jumlahnya banyak, produksi lendir yang dihasilkan dia semakin banyak sehingga menjadi seperti ini. Nah, ini lendir yang diproduksi sudah terlalu banyak. Artinya apa? Kondisi badannya memang benar-benar tidak fit nih. Bisa kita lihat di airnya nih. Tuh, banyak lendir-lendir yang dihasilkan oleh ikan ini. Nanti coba kita bandingkan dengan ikan lain yang kondisinya lebih sehat ya. Kita cek lagi. Kita cek di bagian insang. Insangnya harus kemerahan. Tidak boleh ada luka atau warna-warna putih lainnya. Nih, kalau kita lihat pada bagian perutnya, ini kan sisiknya dia warnanya kemerahan. Di beberapa spot sisiknya dia lebih merah lagi. Nih, ini yang kelihatan di kuku saya ya, ini. Nah, sekarang coba kita lihat yang ikannya kondisinya sehat secara fisik, cara berenangnya sehat. Kita lihat produksi lendirnya seberapa banyak. Kita bandingkan dengan yang tadi. Mana ya? Oke. Nah, ini nih. Nah, ini kebetulan nya baru lepas nih. Tuh, dari atas kita lihat. Ini kotorannya nih, tuh. Seperti sosis penuh. Jadi tidak ada area yang kosong nih, baru pecah nih. Nah, sekarang kita lihat ikannya ya. Lendirnya seberapa banyak. Tuh, dia produksi lendir juga. Tapi tuh, nggak selengket yang tadi. Tuh, dia masih produksi lendir, tapi tidak sebanyak yang tadi. Tuh. Kalau tadi kan dia kental ya, ini enggak. Kita lihat badannya. Tuh.
dia sehat, juga lebih hiperaktif. Kalau yang tadi kan kayak pasrah ya. Nih. Oke. Jadi sahabat Radian, cara mudah untuk mengenali ikan yang kita pelihara sehat atau tidak, mulai sakit atau tidak, caranya sangat sederhana ya. Saya review kembali. Yang pertama kita lihat dari kotorannya. Ya, kotorannya harus terisi penuh. Kalau ada space yang kosong artinya nafsu makan menurun. Yang kedua dari cara berenang. Yang ketiga kita lihat di badannya ada luka atau tidak, ada abnormalitas atau tidak, termasuk pada bagian sirip. Dan yang keempat kita lihat dari produksi lendir dalam badannya. Jika teman-teman sudah menjumpai kondisi ikan seperti tadi, baiknya segera datang ke dokter hewan terdekat yang memang paham tentang ikan. Jadi teman-teman tahu harus segera melakukan tindakan apa yang terbaik untuk ikannya. Dan baiknya ketika kita sudah tahu kondisinya sakit seperti ini, meskipun gejalanya belum parah, segera diambil dan taruh di akuarium tersendiri untuk isolasi. Cukup mudah kan? Saya yakin sahabat Radian semua bisa melakukan dan mempraktekkannya di rumah. Nah, banyak sekali manfaat dari Radian Channel kan? Jadi jangan ragu-ragu lagi untuk menyebarkan informasi seputar channel ini, bagi-bagi informasi, bagi-bagi ilmu. Semakin banyak yang melihat, semakin banyak yang mengetahui, akan semakin banyak manfaat yang bisa kita bagikan ke teman-teman kita. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman sahabat Radian semua yang mendukung adanya channel ini dengan cara sudah memberikan like, komen, termasuk ide-ide yang harus kita tampilkan di konten-konten yang lainnya, yang tentunya juga sangat bermanfaat tidak hanya untuk pecinta anjing kucing tapi juga semua hewan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, dan jangan lupa agar tidak ketinggalan informasi seputar episode-episode selanjutnya untuk bunyikan lonceng ting 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 ting. Sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya.